Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pesantren kehidupan yang dirahmati Allah SWT. Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia. Anda menyimak video kali ini dengan sebuah harapan bahwa hari ini akan menjadi hari yang lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin. Dan tentu kita sama-sama berharap bahwa hari esok akan menjadi hari yang lebih baik dibandingkan dengan hari ini. Sahabat yang berbahagia, di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak kepada saudara sekalian untuk kembali kita membahas tentang bagaimana agar kita mendapatkan kebahagiaan di dalam menjalani kehidupan. Karena tentu kita sadari bahwa setiap kita pasti menginginkan hidup bahagia. Akan tapi pada kenyataannya tidak semua orang bisa menikmati hidup dengan bahagia itu. Ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang menjadi tidak bahagia. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semua, adalah zat yang maha adil. Tidak mungkin Allah kemudian memberikan kepada seseorang bahagia sementara memberikan kepada orang yang lain tidak bahagia. Bahagia adalah soal pilihan. Bagaimana kita bisa memanfaatkan, bisa menggunakan kesempatan yang Allah berikan untuk menjadikan hidup kita bahagia. Maka sebagaimana biasa saudaraku sekalian, kita akan ditemani oleh saudara kita yang nanti akan memandu berjalannya acara ini, akan bertanya apa saja yang terkait dengan sesuatu yang memungkinkan kita akan bisa kaji dan bisa kita belajar bersama. Sahabat pesantren kehidupan yang berbahagia, maka tentu topik bahagia ini akan menjadi sesuatu yang akan sangat bermakna, sangat bermanfaat bagi kita manakala kita benar-benar bisa menyikapi bahwa anugerah yang Allah berikan kepada kita adalah sesuatu yang harus kita nikmati. Maka silakan Mas, monggo, apa yang ingin kita bahas di kesempatan yang baik hari ini? Silakan. Ya, terima kasih Abi. Bahagia itu kan bisa jadi ukurannya berbeda-beda setiap orang. Betul. Dan apa yang menyebabkan bahagia pun juga bisa jadi berbeda-beda. Betul. Nah, kalau dari pandangan Abi, bagaimana kita cara membuat ukuran bahagia itu, Bi? Dari sudut pandang tentunya masing-masing manusia gitu, Bi. Ya, Masya Allah. Jadi inilah sebenarnya yang menjadikan akar seseorang itu menjadi tidak bahagia. Karena ukuran bahagia ini yang seringkali bisa jadi menjadi penyebab seseorang itu sulit untuk mendapatkan. Sehingga kemudian dia merasa bahwa saya akan bahagia ketika pada posisi itu. Nah, padahal ketika kita mau menengok seorang yang sangat mulia, ya, seorang yang menjadi kekasih Tuhan yang maha mulia. Beliau itu pernah ditawari oleh Allah Azza wa Jalla bahwa ketika akan diutus untuk menjadi seorang utusan, apakah akan ditemani menjadi seorang raja atau ditemani menjadi hidup sebagaimana rakyat biasa. Tapi ternyata beliau memilih menjadi rakyat, menjadi manusia biasa. Meskipun kita mengenal bahwa beliau menjadi tampuk pimpinan kekhalifahan Islam, akan tapi beliau tetap memposisikan dirinya sebagai seorang yang kemudian menjadi bagian dari rakyat yang kemudian hidup sebagaimana rakyat pada umumnya. Bahkan sahabat yang berbahagia, ada sebuah episode yang saya sangat terkesan. Bagaimana suatu ketika Bunda Aisyah radhiyallahu anha berada di beranda rumahnya. Beliau biasa menikmati hari dengan duduk santai di beranda rumahnya. Pada saat itu tiba-tiba datanglah keponakannya, Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini adalah anak dari kakaknya Bunda Aisyah, yaitu Asma binti Abu Bakar. Nah, beliau ini memiliki suami Zubair bin Awam. Nah, pada kesempatan itu
Urwah bertanya kepada bibinya, "Wahai bibi, bagaimana bibi dan Rasulullah itu membangun rumah tangga?" Maka beliau, Bunda Aisyah radhiyallahu anha, seakan-akan kemudian dibawa dengan pertanyaan keponakannya itu kembali kepada masa-masa bersama dengan Rasulullah. Karena saat itu Rasulullah telah tiada. Maka kemudian sambil berkaca-kaca bahagia, beliau kemudian menyampaikan, "Wahai keponakanku, sungguh aku melihat bulan sabit berganti 3 kali secara berturut-turut dalam 2 bulan. Dan aku tidak mendapati tungku api yang ada di rumahku dan juga tungku api yang ada di rumah-rumah istri Rasulullah yang lain menyala." Maka kemudian Urwah terpana saat itu dan kemudian bertanya, "Wahai bibi, kalau begitu bagaimana bibi dan Rasulullah bertahan hidup dengan kondisi seperti itu?" Beliau kemudian tersenyum, "Wahai Urwah, kami bertahan hidup dengan 2 yang dianugerahkan oleh Allah kepada kami, yaitu kurma dan air. Akan tapi sesekali tangga kami dari kaum Ansor mengirimkan susu kambing atau susu unta untuk kemudian bisa kami nikmati bersama." Sahabat yang berbahagia, Rasulullah SAW dengan para istrinya itu orang yang betul-betul bisa menikmati bahagia. Meskipun dengan kondisi yang disampaikan oleh Imam Muslim dalam hadis yang tadi. Ya, jadi cerita tadi disampaikan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Bahkan kemudian disampaikan oleh imam-imam yang lain bahwa Rasulullah dan para istrinya itu betul-betul hidup dalam kebersahajaan. Bahkan dalam beberapa situasi hidup dalam kekurangan, tapi tetap bahagia. Maka kemudian standarnya apa yang kemudian menjadikan beliau bahagia? Tidak ada standar. Standarnya asalkan Allah tetap ridho. Standarnya asalkan kita tetap ridho. Maka kemudian kedua ridho ini akan bertemu, sama-sama akan menghadirkan keridhoan. Allah ridho kepada hambanya dan kita ridho kepada sang penciptanya. Nah, ketika itu terjadi, maka kita akan bahagia. Akan tapi tentu kita mengenal sosok-sosok yang lain di sekeliling Rasulullah adalah orang-orang yang kaya raya. Abu Bakar As-Siddiq, beliau kaya. Umar bin Khattab sangat kaya. Utsman bin Affan lebih kaya. Ya. Hanya sosok Ali bin Abi Thalib yang kemudian menginginkan kehidupan menyerupai Rasulullah SAW. Tidak ingin bergelimang dengan harta, meskipun bisa. Karena sebenarnya ukuran bahagia itu tidak ada pada level kehidupan atau keberadaan harta benda. Tidak sama sekali. Bahagia adalah kondisi hati. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, ketika dia menginginkan bahagia, maka dia akan bisa bahagia. Seperti itu, Mas. Ya, ya Abi, kalau dari pengantar apa yang Abi sampaikan, itu kan artinya bahwa bahagia itu berhak dimiliki oleh siapapun. Betul. Iya kan, ya. Tidak harus orang yang bergelimangan harta, tapi Iya. juga siapapun gitu. Siapapun, ketika betul. dia merasa ridho, ya kan ya, menerima gitu ya. Iya. Ya. Nah, tapi dalam banyak pandangan gitu, Abi, Iya. bahwa ukuran kebahagiaan itu adalah terkait dengan physically gitu ya, sesuatu yang terlihat oleh mata, Iya. entah itu jabatan, kekuasaan, harta, bagaimana mensikapi itu, karena ini adalah kehidupan di dunia, Abi. Betul. Yang tidak bisa serta-merta orang itu terus ya sudah gitu, karena di situ juga ada keluarga, ada mertua, ada orang-orang lain gitu. Iya. Bagaimana pandangan Abi? Ya, maka kemudian karena ini menjadi jebakan ya, tanpa kita sadari seringkali kita justru terperangkap dalam situasi itu. Jadi kita seolah-olah merasa bahwa kita akan bahagia ketika kita mendapatkan posisi ini, mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Maka kemudian kita jangan berlebihan di dalam kita
memberikan standar dalam kehidupan kita. Karena ketika kita langsung ingin mengupgrade dengan level yang sangat tinggi, yang saat itu sangat jauh dari kondisi kita saat ini, tentu kita akan dalam bahasa Jawa ini ngoyo. Maka ketika kita sudah ngoyo itu kita akan menjadi sulit bahagia, Mas. Tapi ketika kemudian target-target itu betul-betul kita buat sesuatu yang logis, sesuatu yang sangat mungkin untuk bisa kita raih dalam waktu dekat, maka tentu kita akan mudah bahagia. Karena untuk mendapatkan itu effortnya tidak besar, waktunya tidak lama. Nah, yang harus kita pahami adalah bahwa kita harus menjadikan seluruh etapa perjalanan hidup kita itu adalah seluruh etapa yang membahagiakan. Jangan sampai kita kemudian berhenti bahagia karena kita ingin mendapatkan sesuatu, ingin mencapai posisi tertentu, sehingga kemudian kita menjadi kehilangan bahagia. Karena nanti kita akan bahagia menunggu setelah sesuatu itu ada, setelah kondisi itu tercapai. Maka saya mengajak kepada pribadi khususnya dan kepada saudaraku semua, bahwa mari kita sambil berproses, sambil mengikhtiari sesuatu yang kita inginkan, sambil mengikhtiari kondisi yang ingin kita dapatkan, itu terus dengan bahagia, dengan sebuah persangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan terus mensyukuri apapun yang telah Allah hadirkan untuk kita. Seperti itu. Oke, Bi. Ini berkembang ini, Bi, ya. Iya. Saya juga pengen mengkaitkan dengan materi-materi kita sebelumnya. Iya. Jadi di sini kan ada dua hal yang saya lihat. Iya. Pertama itu bahagia. Kalau kita lihat materi kita sebelumnya itu ada, ya sebut saja magnet rezeki lah. Betul. Ya, gitu iya, ya. Iya, iya. Jadi sekarang saya mau, mungkin ini bisa juga berguna untuk diri saya pribadi khususnya ataupun penonton yang lain. Iya, gitu. betul. Bagaimana mensandingkan, Abi, antara konsep bahagia itu sudah kita pahami bahwa ketika kita bisa menerima, tapi kita juga ada ikhtiar untuk menjemput rezeki. Jadi bahagia itu bisa bersanding dengan kita mempunyai rezeki yang berkecukupan, bahwa kan kita mungkin bisa membantu banyak orang dengan rezeki yang kita punya. Bagaimana, Bi? Ya, menarik sekali nih, saudaraku yang berbahagia, sahabat pesantren kehidupan rahimani wa rahimakumullah, bahwa memang tidak bisa dipungkiri bahwa alat ukur kesuksesan itu ada pada harta, ada pada level kehidupan, ya, ada pada uang. Maka kemudian bagaimana agar kemudian kebahagiaan kita itu juga berdampingan dengan berkelimpahan, berdampingan dengan banyaknya rezeki, ya, berdampingan dengan fasilitas-fasilitas yang kemudian terpenuhi di dalam kehidupan kita. Maka bukan kemudian saya menafikan bahwa tidak perlu kita mendapatkan itu semua, tidak perlu kita kemudian untuk meraih itu semua. Karena kita tidak mendapatkan itu juga sudah bahagia. Bukan berarti seperti itu. Saya tentu sangat ingin bisa hidup sebagaimana Utsman bin Affan. Saya sangat ingin bahwa hidup kita bisa seperti Abdurrahman bin Auf. Saya juga sangat ingin bahwa bagaimana kehidupan kita sebagaimana kehidupan Umar bin Khattab, yang kekayaannya beliau meninggalkan 70.000 properti. Ya, sepeninggal beliau kan sangat luar biasa. Artinya bahwa bukan sesuatu yang naif, apalagi sesuatu yang haram ketika seorang muslim itu kaya raya. Bukan. Bahkan kemudian Allah di dalam sebuah firman-Nya mengatakan bahwa aku, kata Allah, itu menyukai hambaku yang kuat dalam banyak hal. Apakah kuat fisiknya, apakah kuat keuangannya, atau kuat yang lainnya. Maka tentu menjadi pribadi yang kuat secara utuh itu menjadi sebuah keniscayaan. Akan tapi jangan sampai, karena kondisi kita yang bisa jadi sangat beragam, karena kita berada atau tinggal di tempat yang berbeda, dengan lingkungan yang sangat berbeda, maka tentu untuk mendapatkan sesuatu itu effortnya menjadi tidak sama. Maka jangan sampai ketika kita belum mendapatkan posisi, kondisi yang menjadi ideal kita menjadi tidak bahagia. Jangan sampai. Maka kemudian bagaimana caranya menyandingkan dua kondisi ini? Tentu kita harus membuat sebuah rencana. Apakah itu ditulis ataukah diangan-angan, terserah. Tapi kalau saya menulis, maka tahun 2011 saya pernah membuat sebuah mungkin
mudahnya renstra ya, rencana strategis dalam hidup saya. Saya tulis, Mas, apa yang kemudian menjadi keinginan-keinginan saya. Kemudian tulisan itu saya jadikan doa, meskipun tidak kemudian harus setiap hari. Bahkan kemudian suatu ketika saya juga lupa untuk itu. Singkat cerita, 6 tahun atau 7 tahun berlalu, buku itu, tulisan itu ketemu lagi. Kemudian saya buka dengan deg-degan, saya penasaran isinya apa, karena saya sudah lupa. Ternyata, Mas, subhanallah, apa yang saya tuliskan itu hampir semuanya sudah terjadi. Semuanya sudah terrealisasi. Nah, maka saya ingin mengajak, jangan sampai kemudian kita kehilangan arah dalam hidup karena kita tidak punya rencana. Maka tulis rencana, keinginan-keinginan apa yang kita ingin capai, harapan-harapan apa yang ingin kita wujudkan, dan kemudian kita tetap bahagia. Ya, jangan sampai kemudian kita menjadi kehilangan momentum bahagia karena kita mengejar sesuatu. Mengejarlah dengan bahagia, beralihlah dengan happy. Seperti itu, Mas. Iya, iya. Ya. Jadi bisa diambil sebuah apa ya, bukan kesimpulan juga sih, tapi bahwa bahagialah di setiap fase ya. Betul ya. Karena itu, kan ya. bisa juga fase itu kita grade-nya itu bisa naik turun kan. Jadi Sangat kalau betul. tidak kita nikmati dalam fase-fase itu, maka kita akan banyak kehilangan momentum. Iya. Nah sekarang kalau kaitannya sama ini Abi, ketika bukan lagi target materi yang kita cari gitu ya. Jadi kebahagiaan itu dalam banyak perspektif gitu Abi. Iya. Karena kan ketika orang diberikan sebuah kepercayaan, pada dasarnya saya misalnya bukan apa-apa, tapi ada kepercayaan saya menjadi seorang bupati gitu Abi. Ya, amin. Terus saya akan bahagia ketika Ya. saya bisa berperan untuk masyarakat Ya. tanpa kita melihat lagi dari finansial gitu Abi. Betul. Nah bagaimana tantangan-tantangan itu Bi? Jadi ada sebuah tantangan yang diberikan atau amanah lah yang diberikan kepada kita, kalau dalam bahasa yang lebih bersahaja lagi, amanah bukan tantangan ya. Betul, betul. Nah bagaimana kita menjalankan itu sementara sebenarnya kita tahu bukit terjal yang ada di depan kita Bi. Nah kalau kita akan terus terobos, sebenarnya rintangan itu bisa juga akan mengusik kebahagiaan kita. Tapi kita punya ini lain, apa namanya, punya goal lain gitu, yaitu dengan kita berperan kita akan bisa membahagiakan diri kita dan membahagiakan orang lain tanpa kita melihat finansial lagi. Ya. Monggo, Bi. Siap. Sangat menarik bahwa ketika kita memiliki sebuah kesempatan, sebuah peluang untuk bermanfaat lebih luas, maka tentu ini adalah sebuah kesempatan emas bagi kita. Maka jangan pernah kemudian kita sia-siakan. Karena pada saat kita membawa diri kita bermanfaat untuk orang lain, maka pada saat itu kondisi emosional kita, peluang untuk bahagia sangat besar. Karena demi melihat orang-orang yang kemudian tersenyum ketika kita bantu, melihat orang yang kemudian tertawa ketika kita ulurkan tangan kita, dan kemudian ketika kita melihat orang begitu bahagia ketika kemudian mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan dengan wasilah tangan-tangan kita, maka tentu ini adalah sebuah kebahagiaan tersendiri. Akan tapi tentu jangan sampai ketika kemudian kita memiliki kewenangan, memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan tangan untuk mengambil kebijakan dan keputusan, itu kita gunakan untuk kepentingan pribadi. Karena ketika itu terjadi justru maksud hati ingin membahagiakan diri dan keluarga, tapi endingnya justru malah itu menjerumuskan diri kita dan keluarga kita. Maka ketika kita mendapatkan peluang untuk berkarya, peluang untuk bermanfaat bagi lebih luas masyarakat kita, maka tentu ini kita gunakan sebaik-baiknya bagaimana kita bisa menjadikan itu sebagai sarana menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Seperti itu, Mas. Oke, Bi, ini kalau kembali lagi ke laptop. Ya, kembali siap. ke laptop. Teringat kepada masa dulu ya. Kembali ke laptop. Ya, ini ada beberapa catatan di HP saya ini, Bi. Ya. Bukan di laptop saya, tapi ini misalnya sebenarnya sudah sering Abi bahas ya. Ya. Memperbaiki pola pikir. Jadi Ya. tips bahagia ya, Bi. Ya, ya. Memperbaiki pola pikir,
terus jaga kesehatan fisik dan mental, Ya. berikan apresiasi kepada hal-hal kecil, Betul. baik yang kita lakukan maupun yang orang-orang lain kerjakan. Iya. Kita bisa berbagi, terus kita bisa menemukan passion kita dalam kehidupan, jadi kita bisa mendapatkan kebahagiaan ketika Abi Iya. suka bercocok tanam misalnya. Iya. Dari situ bisa ada kebahagiaan. Betul. Jadi kalau dari melihat ini kan pure bahwa kebahagiaan itu adalah yang mengset itu adalah kita sendiri ya, Bi ya. Betul, sangat betul. Itu gimana, Bi? Bagaimana kita bisa mendapatkan, bisa memulai lah paling enggak gitu. Ketika kita ada di dalam sebuah kondisi keterpurukan misalnya, Iya. kita pengen bangkit dan Iya. kita sudah sadari bahwa kebahagiaan itu adalah bagaimana sikap dan perilaku kita, Bi. Ya. Maka ketika kita mendapati kondisi kita dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan gagal, maka jangan sampai kita berada dalam keadaan putus asa. Ya. Karena ketika kita sudah putus asa dengan apa yang kita dapatkan saat ini, maka selesailah sudah semuanya. Tapi kita harus kemudian keluar dari rasa putus asa dan kemudian kita optimis bahwa masih ada kesempatan kita untuk berkarya. Masih ada peluang bagi kita untuk kemudian mendapatkan apa yang kita inginkan. Maka caranya adalah kita cari sesuatu yang bisa kita syukuri. Karena misalkan kita sedang bermasalah dalam sisi keuangan. Toh sebenarnya yang Allah berikan kepada kita kan tidak hanya terkait dengan keuangan saja. Kesehatan kita misalkan, ternyata badan kita masih sehat. Kemudian keluarga misalkan, keluarga kita ternyata dalam keadaan baik-baik saja. Mereka juga bahagia, anak-anak tetap bisa sekolah. Dan kemudian meskipun dengan kondisi yang apa adanya atau dalam keadaan tidak sesuai dengan yang kita inginkan, istri kita juga bisa masak meskipun dengan kondisi seadanya. Tentu ini adalah sesuatu yang kemudian bisa kita jadikan alasan kita untuk berbahagia. Kita jadikan alasan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ada sesuatu yang saat ini sedang Allah ambil, tapi ternyata ada sesuatu yang lain yang Allah masih berikan kepada kita. Maka pandai-pandailah kita kemudian mencari sisi apa yang sebenarnya tidak sedang hilang dalam diri kita. Apakah itu kesehatan, apakah itu anak-anak, mungkin prestasi anak-anak kita, atau kemudian yang lain, yang apa saja. Pasti akan jauh lebih banyak yang kemudian bisa kita cari, yang bisa kita dapatkan sisi-sisi kita untuk berbahagia. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat pesantren kehidupan, kepiawaian kita di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun, itulah yang kemudian menjadi cikal bakal kita bisa bahagia. Karena Allah memberikan kepada kita itu kesempatan dalam berbagai dimensi. Sementara seringkali kita itu mengukur dimensi hidup kita itu hanya dari sisi keuangan, atau dari sisi kesehatan, atau dari sisi hubungan sosial. Padahal banyak sekali yang harus kita lihat, yang harus kita syukuri. Maka kemudian alangkah baiknya kita terus mengupgrade diri kita. Bagaimana agar kita jangan sampai memiliki sebuah paradigma berpikir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak adil. Ya. Kita harus yakin betul-betul bahwa Allah itu adalah zat yang maha adil, yang memberikan kepada kita sesuatu yang terbaik, sesuatu yang pas, sesuatu yang pantas, sesuatu yang kemudian kita semua bisa mensyukuri. Maka kembali kepada kondisi di mana ketika kita mengalami keterpurukan pun sebenarnya, kalau yang pernah saya dapatkan informasi, hampir semua orang pernah mengalami kondisi itu. Bahkan saya pribadi di 2011 itu kan kondisinya kan terjun bebas gitu ya. Tapi ternyata kondisi itulah yang kemudian menjadikan saya bisa hadir di kesempatan yang berbahagia ini. Di mana saat itu kami mendapatkan sebuah penyadaran. Ternyata sesuatu yang mungkin kata orang itu musibah, yaitu usahanya hancur, kemudian keuangannya bermasalah, itu ternyata tidak semuanya menjadi musibah. Ternyata justru bisa jadi itu anugerah. Kenapa kok bisa? Karena pada saat kondisi itu kita menjadi mengenal Allah. Kita menjadi mengenal diri kita. Kita bisa mengenal kesejatian kehidupan ini. Maka sebenarnya musibah yang terjadi itu bisa jadi anugerah. Pun demikian,
Bisa jadi orang lain mengatakan itu anugerah karena hidup seseorang dalam keberlimpahan, tapi bisa jadi bagi orang yang merasakan itu adalah musibah. Karena keberlimpahannya itu justru menjadikan ia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia jadi lupa diri dengan kesejatiannya. Ia jadi tidak mengetahui bagaimana keluh kesah orang-orang yang ada di sekitarnya. Seperti itu, Mas. Jadi bahagia sebenarnya betul-betul faktornya ada dalam hati kita. Kapan saja, di mana saja, kondisi apa saja, kalau kita mau, kita akan bisa bahagia. Oke, Bi. Jadi teringat sebuah pepatah, Bi. Belum bisa disebut baja yang paling kuat jika belum ditempa oleh api yang paling panas. Betul, iya betul. Kira-kira gitu, Bi. Iya. Nah, ini sebagai closing statement nih, Abi. Iya. Bagaimana Abi bisa membuat sebuah kesimpulan atau formula gitu ya, berbagi tips, poin-poin apa saja sih jika orang pengen bahagia? Ya mungkin sedikit mengabaikan apa perkataan tetangga gitu ya, apa perkataan orang lain gitu. Karena kebahagiaan yang merasakan ya kita. Atau pola pikirnya juga dari kita. Silakan Bi, berbagi tips sambil sekalian closing statement. Ya, ini menarik sekali. Sahabat yang berbahagia, sebagai seorang yang beriman, orang yang yakin bahwa hadirnya kita di dunia itu adalah bukan karena keinginan kita, tapi kita dilahirkan karena keinginan Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan segala-galanya. Maka tentu ketika kita memiliki keyakinan, memiliki iman, tentu kita akan menjadi orang yang paling bahagia. Kenapa? Karena kita sadar bahwa zat yang kita sembah adalah zat yang maha bijaksana. Tidak mungkin salah di dalam memberikan sesuatu kepada hambanya, termasuk diri kita. Zat yang kita sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha adil. Tidak mungkin Allah itu pilih kasih kepada kita, Allah kemudian memberikan yang buruk, yang jelek, sementara kepada orang lain memberikan yang baik. Kita juga yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang kita sembah adalah zat yang maha pengasih, maha penyayang. Maka tentu tidak akan mungkin Allah yang memiliki sifat seperti itu akan menelantarkan kita hambanya. Maka ketika kita mendapati diri kita sedang dalam tidak bahagia, sebenarnya bukan faktor eksternal menjadi penyebabnya, tapi faktor internal kita itulah yang kemudian menjadi penyebabnya. Bisa jadi keimanan kita saat itu sedang turun. Bisa jadi keyakinan kita saat itu sedang ngedrop, sehingga kemudian yang terjadi adalah keyakinan kita menjadi kendor, keyakinan menjadi berkurang, sehingga kemudian kita menjadi lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan kita, yang kemudian memberikan kepada kita rezeki adalah zat yang maha kuasa, zat yang maha memiliki kemampuan apa saja. Sehingga kemudian mari kita tingkatkan keyakinan kita tingkatkan keimanan kita, agar kemudian kita terus akan bisa menjalani kehidupan yang berbahagia. Meskipun kemudian kita sadar bahwa dalam proses berjalannya waktu, kita menjalani kehidupan ini, grafik kita akan mengalami pasang, akan mengalami surut. Maka pada saat kita pasang, jangan pernah kita berbangga, ini karena hasil dari kerja keras kita, tidak. Tapi ini adalah karena kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada saat kita mengalami grafik yang surut pun, jangan sampai kemudian kita berprasangka bahwa Allah sedang melupakan kita, Allah sedang tidak menghiraukan kita. Tidak. Semuanya terjadi karena Rahman dan Rahimnya Allah. Semuanya terjadi karena cinta kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kemudian kita mendapati diri kita agak galau, agak tidak bahagia, maka ciptakanlah bahagia dari hati kita dengan cara kita tersenyum, dengan cara kita melihat sesuatu yang kemudian membahagiakan, yang menyenangkan, atau kemudian kita melihat sesuatu prestasi yang pernah kita lakukan, yang pernah kita torehkan, yang akan membuat kita bahagia, atau kemudian kita melakukan sesuatu yang kemudian itu akan membuat kita menjadi bahagia, meskipun sesuatu yang sederhana, sesuatu yang sepele bahkan, akan tapi kita bahagia. Apakah kita kemudian bermain dengan anak-anak kita, ataukah kemudian kita bermain dengan apa saja yang kemudian kita akan menjadi bahagia. Salah seorang sahabat pernah kemudian menghibur dirinya dengan kemudian ia
bermain dengan anak yang paling kecil yang ia miliki. Ia kemudian berperan sebagai anak-anak. Ia kemudian mengajak anaknya untuk berbahagia, untuk tertawa. Meskipun kemudian sebenarnya ada rasa yang membuncah di dalam dada. Jika kemudian ia menghanyutkan, melarutkan dirinya berbahagia, maka ternyata sesuatu yang mengganjal dalam hatinya, sesuatu yang kemudian mengaduk-aduk rasa itu ternyata bisa berkurang, bahkan hilang dari dalam kehidupannya. Ia kemudian akan lebur dengan canda tawanya, ia akan lebur dengan keceriaannya. Dan justru sahabat yang berbahagia, keceriaan, canda tawa, bahagia itu ternyata akan menarik energi positif yang kemudian ada di alam semesta, yang kemudian akan mewujud di dalam kehidupan kita yang sesungguhnya. Bahagia yang ada dalam hati kita akan memancar ke alam semesta, yang kemudian itu akan menarik semua hal yang akan membuat kita bahagia. Maka tetap bahagia, karena kebahagiaan adalah hak kita semua. Buat apa kita susah, buat apa kita sedih, buat apa kita kemudian hanyut larut dalam kegalauan. Karena sejatinya hidup ini adalah perayaan yang harus kita nikmati. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.